selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video singkat ini kita mempunyai sebuah pembahasan yang sangat menarik mengenai menara tertinggi di dunia pada peradaban dahulu. Silakan duduk manis dan besarkan volume video Anda. Selamat menonton. Menurut legenda, ketinggian Menara Babel sampai saat ini tidak tertandingi. Bangunan besar menjulang melewati awan yang melambangkan kesombongan dibangun setelah banjir besar di zaman Nabi Nuh. Banyak orang meyakini keberadaan Menara Babel yang dibangun Raja Nimrod untuk menantang Tuhan agar menurunkan bencana banjir kedua. Tapi peninggalan bangunan itu tidak pernah ditemukan. Yang bisa kita bayangkan, seberapa besar bencana banjir Nabi Nuh yang dikatakan dapat menenggelamkan gunung, sehingga Raja Nimrod membangun tempat berlindung yang melebihi ketinggian awan. Dalam legenda disebutkan bahwa Raja Nimrod atau Namrud adalah sosok penguasa bertubuh besar dan ukurannya raksasa. Ia adalah orang yang berkuasa di Babilonia yang menjadi pusat peradaban dunia setelah banjir bah, yang wilayahnya meliputi Asia Barat dan Timur Tengah. Beberapa pasukan yang dipimpinnya masih memiliki fisik yang sama dengan Nimrod. Menurut teks kuno dan legenda, pendiri Babilonia adalah Raja Namrud yang memerintah bersama Ratu Semiramis yang adalah seorang ibunya sekaligus menjadi istrinya. Raja Namrud digambarkan sebagai tiran perkasa dan satu turunan ras raksasa yang hidup setelah banjir besar Nuh. Menara Babel atau Babil adalah menara tertinggi di bumi yang pernah dibangun di zaman Babilonia. Menara Babilonia ini berdiri setelah peristiwa banjir Nabi Nuh. Menara Babel atau Babylon Tower diperkirakan terletak di daerah Irak atau Mesopotamia. Babel atau Babilonia dinamai sesuai dengan ibu kotanya, Babylon. Adalah negara kuno yang terletak di selatan Mesopotamia yang sekarang Irak, di wilayah Sumeria dan Akkadia. Penduduk pada zaman itu dianugerahi dengan kekuatan-kekuatan fisik yang lebih dan perawakan yang gagah dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Menara inilah yang dikenal hingga saat ini sebagai simbol keangkuhan dan kesombongan manusia. Mitologi kuno menyebutkan bahwa dahulunya manusia hanya memiliki satu rumpun bahasa dan kemudian manusia berpergian ke arah timur dan mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi menjulang ke langit di sebuah tempat yang bernama Sinar. Jadi Nabi Adam alaihissalam setelah selesai membangun Ka'bah, datanglah banjir bandang. Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh, habislah manusia semua. Tinggallah anaknya 3. Yang satu namanya Sam, yang satu namanya Ham, yang satu namanya Yafes. Dari Sam inilah, itulah yang kita tengok orang Arab yang hidung mancung, badan tegap, itu anak cucu Sam semua. Makanya bahasa Sam, Arab, Yahudi, Persia yang mirip-mirip itu bahasanya lain, tapi masih satu bahasa Semit. Kalau pernah mendengar istilah suku Semit, Arab, Yahudi, Persia, India, Pakistan, Bangladesh, itu wajahnya mirip-mirip semua. Tapi jangan anggap mereka bisa bicara, tak bisa. Sama macam orang Aceh sama orang Minang, wajah mirip tapi ngomong tak bisa. Ini Sam. Yang satu lagi Ham. Ham itulah Afrika, Nigeria, Burkina Faso, Afrika Selatan yang berkulit hitam. Sekarang tidak nampak terlalu banyak. Bahkan saya tak ada tengok jamaah Afrika. Entah kenapa mereka tak datang, wallahu a'lam. Ini yang berkulit hitam, bahasanya banyak sekali. Makanya negara Afrika lebih 50 negara di satu benua itu, Afrika saja. Sam, Ham. Lalu kemudian anak yang ketiga Yafis. Itulah yang tak berwarna. Tak berwarna kulitnya. Itu orang Yafes disebut orang Mongol, Mongol, Cina. Nah, itu termasuk golongan Yafes. Sam, Ham, Yafes. Lalu kita ni dari mana? Menikahlah India tadi sama Cina. Nah, itulah lahir. Maka kita disebut dengan India belakang. Yang diambilnya yang jelek-jeleknya. Kulitnya hitam,
Rambut lurus tuh diambilnya dari Cina. Mata sipit tuh diambilnya dari Cina. Kulit hitam tuh apa sih jangan sebut nanti. Ini masalah nih. Nah, itu diambilnya. Walaupun ada juga yang agak-agak sedikit macam Arab, agak arak-arak cemas banyak. Mana karena menengok orang banyak nih kita, loh ini kok katanya anak keturunan Adam. Yang saya ceritakan itu sumber kitabnya namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Nama penulisnya Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Namanya Tafsir Al-Quranil Azim. Nama lengkapnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, makamnya di Damaskus, Suriah. Ada banyak kisah yang menuturkan mengenai menara ini, diantaranya bersumber dari kitab Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Menara Babel dalam kitab Kejadian dikisahkan, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Semula bangsa-bangsa di seluruh dunia hanya mempunyai satu bahasa dan mereka memakai kata-kata yang sama. Ketika mereka mengembara ke sebelah timur, sampailah mereka di sebuah dataran di Babilonia, lalu menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ayo kita membuat batu bata dan membakarnya sampai keras." Demikianlah mereka mempunyai batu bata untuk rumah dan untuk bahan perekatnya. Kata mereka, "Mari kita mendirikan kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita termasur dan tidak tercerai-berai di seluruh bumi." Menara Babel dalam Al-Quran juga berbunyi, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota, seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak tentara yang banyak, yang membuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka membuat banyak kerusakan dalam negeri itu, karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab." Cerita tentang Namrud dan Menara Babel muncul dalam teks-teks berbagai budaya kuno termasuk Ibrani, Islam, Yunani, dan Kabbalah. Nimrod dikatakan pendiri dan raja dari kerajaan pertama setelah air bah. Ia dikenal sebagai raja yang membawa tirani kepada orang-orang sambil berusaha untuk menghilangkan keyakinan agama. Bagi ateis mungkin tidak mempercayai kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu, namun tunggu dulu, apakah ini hanya cerita fiksi dan dongeng semata? Ternyata telah 100 tahun berlalu bahwa telah ditemukan sebuah tablet atau lempeng batu kuno yang dipercayai menggambarkan Menara Babel. Bagi para ilmuwan, tablet tersebut menunjukkan bukti bahwa Menara Babel bukan hanya sebuah cerita fiksi, tetapi bangunan sesungguhnya dari zaman kuno. Tablet dari abad ke-6 sebelum Masehi ditemukan 1 abad yang lalu. Tablet tersebut menggambarkan sebuah menara Babilonia yang dikenal sebagai ziggurat. Namun ini adalah menara pada masa Nebukadnezar, bukan menara yang asli pada masa Nimrod. Inskripsi tersebut menginformasikan bahwa bangunan ini adalah menara Mesopotamia dan menggambarkan 7 tingkat bangunan raksasa kuno. Terjemahan Dr. George dari tablet tersebut mengungkapkan kisah rinci tentang pembangunan menara oleh Raja Babilonia. Sampai sekarang pun tidak diketahui secara pasti berapakah tinggi sebenarnya dari Menara Babel. Namun beberapa sumber sejarah kanonikal menjabarkan ketinggian asli dari menara yang hebat ini. Dalam buku Yobel, The Book of Jubilees, menyebutkan tinggi dari menara ini adalah 2.484 meter, 3 kali lipat dari Burj Khalifa. Sedangkan Profesor G. Gordon mempertimbangkan ketinggian dari Menara Babel dalam bukunya tahun 1978-1984. Dia menuliskan bahwa batu dan batanya memiliki berat 2.000 kg per meter kubik. Aritmatika dasar menunjukkan bahwa sebuah menara dengan dinding paralel bisa saja dibangun untuk ketinggian 2,1 km sebelum batu bata di bagian bawah hancur. Namun dengan membuat dinding lancip ke arah atas mereka, bisa juga dibangun untuk ketinggian di mana orang sinar akan kekurangan oksigen di ketinggian itu dan mengalami kesulitan bernapas sebelum dinding bata hancur akibat berat strukturnya sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sungguh menakjubkan. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa menara yang asli telah dihancurkan dan pada situs yang sama menara berikutnya dibangun pada masa Nebukadnezar, namun bukan seperti menara awal.
Menara tersebut mengalami rusak berat dalam peperangan pada tahun 652 sampai 648 sebelum Masehi dan kembali direstorasi oleh Nebukadnezar II. Sampai saat ini, Menara Babel merupakan misteri yang belum berhasil diungkap oleh para ahli sejarah. Namun, ada berbagai macam legenda rakyat dari peradaban kuno yang menceritakan Menara Babel ini. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi video dari channel ini dengan menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.